Cahaya Islam menyebar dari hari ke hari, negeri-negeri baru menerimanya, dan umat Islam semakin berkembang. Namun di tengah semua ini, cobaan yang akan dihadapinya jauh lebih berat. Perpisahan yang memilukan menantinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit parah. Demamnya semakin tinggi, menggigilnya semakin parah. Beliau tak lagi mampu pergi ke masjid. Beliau hampir tak mampu melangkah. Ketika penyakitnya semakin parah, beliau meminta untuk istirahat di rumah Aisyah. Dengan langkahnya yang lambat, beliau sampai di kamar Aisyah. Kepalanya bersandar di pangkuan Aisyah, dimiringkannya ke dadanya. Napasnya mulai sulit, dan dari bibirnya terucap doa ini. Ya Allah, izinkan aku bersama Ar-Rafiq Al-A'la, sahabat yang paling mulia. Bahkan dalam sakit, ia tidak melupakan umatnya. Mengumpulkan sisa kekuatan, beliau mengucapkan kata-kata terakhirnya. Salat, takutlah kepada Allah terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabmu. Saat ia berbicara, air mengalir dari mata Aisyah. Hatinya hancur berkeping-keping, seolah-olah ia ingin berkata, "Jangan pergi tanpa aku ya Rasulullah." Mungkin pada saat itu kata-kata yang pernah beliau ucapkan kepadanya menyentuh hatinya seperti penghiburan. Allah memperlihatkan Aisyah kepadaku di surga untuk memudahkan kematianku. Kata-kata itu sekali lagi menjelaskan mengapa dalam napas terakhirnya beliau memilih beristirahat di samping lutut Aisyah. Kemudian beliau meminta air dan mencelupkan tangannya ke dalamnya lalu menyeka wajahnya yang diberkahi. Kemudian ia berkata, "La ilaha illallah." Lalu ia mengangkat pandangannya ke langit dan berkata sekali lagi, "Ya Allah, kepada sahabat tertinggi, Rafiq Al-A'la." Pada saat itu Aisyah merasakannya, tubuh mulia beliau terasa lebih ringan dalam pelukannya. Yang paling dicintai, yang paling penyayang dari semua manusia, telah menyelesaikan perjalanannya. Beliau telah kembali kepada Tuhannya. Pada usia 63 tahun, jiwanya yang suci mencapai sahabat yang maha tinggi. Rasulullah wafat di Rawdah Ibu Aisyah, di pangkuannya. Rasulullah. Sejak berita itu, keheningan yang mendalam menyelimuti Madinah. Para sahabat berkumpul di depan rumah penuh berkah, tak mampu menahan air mata mereka. Umar berusaha menahan kesedihannya, namun rasa sakitnya tak tertahankan. Siapapun yang berkata Muhammad telah wafat, aku akan mengayunkan pedangku. Pada saat itu Abu Bakar tiba dengan tergesa-gesa. Langkahnya gemetar, hatinya hancur berkeping-keping. Namun sesuatu membuatnya tetap tegar. Sikap tawakulnya, ia memasuki ruangan dengan tenang, mengangkat kain penutup Rasulullah, dan memandang wajah beliau yang mulia. Wajah terindah yang pernah ia lihat. Berlinang air mata Abu Bakar bergerak maju dan mencium dahi Nabi yang mulia 3 kali. Dari bibirnya keluar kata-kata ini. Kematianmu indah, seperti kehidupanmu, wahai Rasulullah. Isak tangis para sahabat semakin keras. Semua orang saling memandang seolah bertanya, apa yang akan terjadi sekarang? Melihat umatnya dalam keputusasaan seperti itu, Abu Bakar harus berdiri tegak. Ia harus meneruskan dakwah Nabi. Tetap teguh dalam imannya, ia melangkah keluar dan berbicara kepada para sahabat. Jika di antara kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Namun barang siapa menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan takkan pernah mati. Muhammad hanyalah seorang utusan. Utusan-utusan lain telah mendahuluinya. Jika ia meninggal atau dibunuh, akankah kalian kembali kepada kekafiran? Yang demikian takkan membahayakan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi pahala orang yang bersyukur. Ayat itu menusuk hati mereka. Kaki Umar lemas dan ia jatuh ke tanah. Kini semua orang tahu Rasulullah telah meninggalkan dunia ini. Setiap rumah di Madinah dipenuhi air mata dan kekosongan yang besar memenuhi setiap hati. Para sahabat berkumpul untuk membahas di mana Rasulullah harus dimakamkan. Sebagian berkata, mari kita bawa beliau ke Mekah. Lainnya, makamkan beliau di Jannatul Baqi. Kemudian Abu Bakar berdiri dengan mata penuh air mata dan suara gemetar ia berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mengambil nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana dia menghendakinya dimakamkan.
Maka keputusan pun dibuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimakamkan di tempat yang sama beliau kembali kepada Tuhannya, di kamar Aisyah. Kamar Aisyah kini telah menjadi amanah paling suci umat Islam. Ruang kecil itu telah memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak lagi bersama mereka. Keheningan dan kesedihan menyelimuti kamar itu. Aisyah kehilangan orang yang paling dicintainya. Kekosongan yang menyelimuti hatinya tak terungkapkan dengan kata-kata. Apa yang akan ia lakukan tanpanya? Pagi tanpanya? Malam tanpanya? Bagaimana hatinya bisa menanggung ini? Namun di tengah kesedihannya, Aisyah merasakan tanggung jawab yang berat. Karena umat Islam kini akan mempelajari kehidupan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan detail-detail ibadahnya darinya. Ia harus menyampaikan setiap kata yang didengarnya dari Rasulullah kepada umat, seperti amanah suci. Rumah kecil di Madinah itu menjadi rumah ilmu. Pintunya terbuka untuk semua orang. Para sahabat muda, wanita, dan pencari ilmu datang satu persatu. Beberapa mencatat hadis, sementara yang lain bertanya tentang suatu masalah. Ibu Aisyah menjawab setiap pertanyaan dengan sabar, dengan hati-hati menyampaikan setiap kata yang telah didengarnya dari Rasulullah. Dinding rumah itu menjadi saksi percakapan ilmu dan kebijaksanaan mendalam yang ditinggalkan oleh Nabi.